Oke, baik. Selamat pagi sahabat Merkuri. Saya masih di sini-sini saja lagi ngobrol sama para tamu dan menyenangkan. Hari ini hari Selasa 8 sampai 9. Saatnya juga bersama teman-teman dari Magnet Solusi Integra MSC Consulting dan juga ada narasumber tamu yang sudah hadir pagi hari ini. Tapi saya menyapa dulu Mbak Fani yang baik hati dan tidak sombong, yang cantik dari MSC. Apa kabar, Van? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ini Pak Aldi paling ganteng deh. Wes. Ya karena nggak ada cowoknya lagi di sini. Betul. Nanti kalau Kevin datang pasti kalah sama Kevin. Ya, oke. Yang penting sehat-sehat. Fani sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Oke, alhamdulillah sehat kita semua. Dan ada yang penampakan tetapi tidak ingin disebut namanya, jadi ya kita lewati saja begitu ya. Tetapi ini Kevin datang nih. Selamat pagi, Vin. Kemudian hari ini Fani, kita akan ditemani siapa, Van? Jadi pagi ini ada orang yang luar biasa senior. Ada Bu Monica. Ya, jadi Bu Monica ini adalah HR dan GM Manager dari PT UMC ya. Gitu. Kita tahu bahwa ini salah satu dealer terbesar gitu di Jawa Timur gitu. Nah, ini kebetulan beliau hari ini berkenan hadir untuk sharing-sharing sama kita tentang topik yang sangat menarik sekali. Oke. Gitu. GA itu General Affair ya? Ya, benar ya, General Affair. General Affair Manager PT UMC, ada Ibu Monica Sumi Rahayu nama lengkapnya, ada nama A-nya. Ini nama baptis? Ya, apa Bu? Anastasia? Agatha, oke, baik. Tapi panggilannya Ibu Monica ya. Apa kabar Ibu? Baik, selamat pagi. Selamat pagi, saya Aldi, Mbak Fani, ini Gak usah dikenalin. Gak usah dikenalin, udah kenal kali ya. Udah kenal. Ya, terima kasih sudah berkenan untuk menjadi narasumber tamu kita. Dan Fani, hari ini kita bicara soal apa, Van? Jadi hari ini ya karena ini kebetulan bintang tamunya kan adalah dari UMC gitu ya. Kita tahu bahwa UMC dealer, jadi pasti istilahnya core bisnisnya, jantungnya itu adalah di marketing gitu. Nah, jadi hari ini kita membahas tentang manajemen karir di bidang marketing gitu. Mungkin kayaknya pasti udah pernah dibahas ya Pak Aldi ya tentang manajemen karir secara dulu mungkin secara general. Nah, kali ini kita akan spesifik membahas case-nya di UMC tentang manajemen karir di bidang marketing gitu. Jadi memang kan kalau mungkin kita ngeliat fenomena sekarang itu banyak banget orang baru lulus gitu ya, mikirnya mau jadi apa, mau pengen nyoba-nyoba kerjanya di marketing gitu ya, kayak iseng-iseng aja gitu. Karena mungkin maksudnya marketing bisa dibilang sebenarnya yang paling gampang ya. Bukan paling gampang sih, maksudnya open buat semua. Maksudnya gampang dimasukin gitu loh. Maksudnya open, pencapaiannya nggak tahu. Open gitu. Buat, nah padahal sebenarnya challenge-nya di situ tuh kan luar biasa banget gitu. Nah, dan memang di mana-mana ini kayaknya udah rahasia umum sih ya. Yang namanya marketing ini pasti turnovernya paling tinggi di antara semua. Di antara operation atau apa segala macam, pasti marketing ini yang turnovernya tinggi banget. Nah, jadi memang untuk menghandle perusahaan yang core bisnisnya adalah marketing, ini memang butuh strategi yang luar biasa. Butuh manajemen karir luar biasa supaya orang-orang marketingnya ini bisa tetap stay, bisa tetap performanya juga tetap bagus gitu ya. Sehingga dia juga bisa membawa perubahan bagi perusahaan dan juga bagi dirinya sendiri gitu. Karena dan memang kalau kita lihat jenjang di antara semua ini kan jenjang karir marketing ini ya karena challenge dia besar, jenjang karirnya memang paling panjang ya. Paling panjang ya. Gitu juga paling ya. Oke gitu. Paling oke gitu. Mungkin kalau kita kayak misalnya di staff perkantoran admin gitu ya, misalnya, mungkin Anda bisa jadi butuh waktu let's say saya bilang mungkin 5 sampai 5 tahun ke atas lah ya untuk bisa kita misalnya mikir saya mau jadi SPV. Nah, itu panjang banget. Tapi kalau di marketing begitu dia perform itu pasti akan cepat gitu loh karirnya gitu. Tapi itu bukan hal yang mudah gitu. Ya, oke. Dan hari ini memang spesifik kita akan berbicara tentang manajemen karir tetapi untuk sales ya. Ya, betul. Menjadi catatan menarik ketika ini yang Fani yang bikin atau Bu Novi yang bikin? Saya dong, sudah pasti. Ya, sabar lah, gitu aja. Ini belum apa-apa ini. Iya, baru permulaan lagi. Ini loh belum apa-apa. Tapi terima kasih sudah memberikan saya kutipan buku yang judulnya The Millionaire Next Door dari Thomas Stanley dan juga William Danko. 79% miliarder itu
kalau dia nggak pengusaha ya sales. Betul. Ya, bukan accounting gitu ya. Maaf lo ya. Betul. Bukan psikolog gitu ya. Betul. Maaf lo ya. Benar. Ya kan? Oke. Saya tanya ke pakarnya sekarang. Emang benar kayak begitu ya, Bu Monik ya? Betul juga. Gimana Bu penjelasannya? Kenapa sih apalagi ketika UMC jualannya kan otomotif gitu ya, mobil lah ya, mobil kan ya? Nggak jual motor kan ya? Nggak ya, mobil. Nah, Bu Monika mungkin bisa cerita ketika bicara soal manajemen karir dan ini kaitannya dengan sales, kalau di UMC sendiri seperti apa, Bu? Selamat pagi. Sebenarnya gini, untuk manajemen karir itu sebenarnya tidak hanya tergantung pada di UMC ya, secara umum. Iya. Itu di dealer-dealer yang lain ataupun di semua perusahaan yang menjual produk. Terus juga konsumen goods, saya kira itu sama. Jadi yang membedakan di sini hanya barangnya aja ya. Setiap perusahaan pastinya juga punya jenjang karir masing-masing. Kalau di perusahaan UMC sama. Jadi perencanaan karier karyawan itu adalah pengelolaan jabatan pekerjaan karyawan dilakukan oleh suatu perusahaan ya, yang tentunya disesuaikan dengan kondisi dan instruksi perusahaan atau company yang lain. Jadi setiap perusahaan punya track sendiri. Dan mungkin ya di tempat kami pun juga sudah ada jenjang karier, itu sudah ada. Karena itu salah satu bentuk apresiasi dan motivasi untuk karyawan. Itu yang secara umum. Tetapi memang mungkin saya tidak ingin menyebut, tapi nggak bisa nggak juga ya kalau di apalagi di otomotif begitu ya. Sales ini kan anak emas lah ya. Artinya kontribusinya itu ya memang sangat-sangat bergantung ke kinerja mereka begitu ya, secara teamwork begitu. Nah, kalau di UMC sendiri manajemen karir bagi seorang sales seperti apa, Bu? Gambaran umum saja. Apakah kalau di UMC setelah sekian tahun kalau dia oke, dia pasti akan jadi kepala cabang kah atau apa gitu? Gimana gambarannya, Bu? Jadi jenjang karir sales di UMC itu memang saya kira semua ya, di dealer yang lain pasti punya jenjang. Betul. Cuma penyebutannya aja yang beda gitu ya. Dimulai dari karyawan yang baru masuk itu biasanya kan ada penyebutan aja yang trainee. Kemudian ada jenjang lebih tinggi lagi. Kami ada beberapa jenjang sampai 4 jenjang, bahkan sampai ke supervisor, bahkan sampai ke kepala cabang, branch manager ya. Branch manager itu. Oke. Kita jadi ada jenjang. Semuanya udah terjenjang dengan baik begitu. Betul, ya. Oke, nanti kita akan lihat seberapa berat perjuangan menuju itu. Tapi saya balik ke Mbak Fani dulu. Mbak Fani, kalau kita bicara soal per definisinya, manajemen karir itu seperti apa sih? Oke, jadi mungkin ini sudah sepakatan umum gitu ya, bahwa kalau kita ngomong karir itu kita kan pasti bicara suatu posisi tertentu gitu ya. Jadi kalau sekarang berkarir kita di level staff, pasti kalau kita ngomong karir kita mikirnya one day kita akan di supervisor atau manager gitu ya. Jadi pada intinya sebenarnya manajemen karir ini adalah suatu pengelolaan gitu, dari perusahaan gitu ya. Gimana caranya supaya setiap orang di situ memahami goalnya, kemudian bisa mengembangkan dirinya secara optimal. Karena logikanya kalau kita mau naik level ke level yang lebih tinggi, itu pasti kita butuh hal-hal baru, kita pasti butuh skill baru, kita pasti butuh knowledge baru. Nah, bagaimana caranya mereka bisa mengoptimalkan itu semua sehingga mereka bisa nanti naik ke level yang lebih tinggi gitu. Jadi manajemen karir itu gampangnya seperti itu, mengelola intinya semua orang di sini gimana caranya dia harus tahu dan kemudian dia bisa mengelola knowledge-nya, skill-nya gitu ya, supaya nanti dia bisa ready ketika suatu hari dia akan dinaikkan ke level yang lebih tinggi. Gitu. Sebenarnya kalau kita spesifik, karena hari ini kita bicara soal manajemen karir bagi marketing, bagi sales, tahapan dan proses dalam melakukan manajemen karir untuk yang bidang marketing itu ada SOP-nya nggak kira-kira, Van? Oke. Jadi sebenarnya mungkin kalau ngomong SOP tiap perusahaan bisa beda ya. Beda-beda ya. Tapi artinya nggak ada yang baku ya, tergantung ke perusahaan masing-masing. Tergantung gitu ya. dari ini perusahaan. Cuma sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita ambil benang merahnya gitu ya intinya. Jadi biasanya yang pertama itu pasti butuh yang namanya career exploration gitu ya, exploration. Jadi artinya gini, ketika suatu orang itu masuk ke perusahaan misalnya sebagai marketing gitu ya, sebenarnya belum tentu dia punya kemampuan yang hanya di marketing aja
gitu kan. Bisa jadi dia ternyata dia tuh ternyata lebih cocok di operation misalnya. Bisa jadi dia lebih cocok di mana. Nah, jadi tahapan pertama kalau kita mau manajemen karir ini, yang pertama pasti harus ada career exploration. Nah, eksplorasinya gimana? Nah, ini perusahaan ini harus yang pertama pasti kita harus mendukung dari proses rekrutmennya dulu. Gitu ya. Nah, jadi ketika rekrutmen ini nggak boleh cuma sekedar misalnya pertanyaan lo siap kerja nggak gitu. Kalau siap kerja oke, masuk, kalau nggak ya udah keluar gitu. Nggak sesimpel itu. Jadi dia harus dieksplor dulu gitu. Jadi awal ketika rekrutmen ini sudah harus dieksplor, kira-kira sebenarnya orang ini nanti bakal punya potensi kemana sih gitu ya. Oke, misalnya dia sudah penempatan di marketing gitu ya. Nah, kemudian di situ dia sudah dari awal dia sudah harus dapat gambaran tuh Pali. Jadi eksplorasi di sini dia harus dapat gambaran pertama, di organisasi kamu ini ada apa aja sih gitu ya. Ada banyak divisi, dan kemudian divisi ini tuh begini gitu ya. Kemudian kalau nanti misalnya kamu dari sekarang level staff atau trainee, kamu mau naik ke level berikutnya, kamu kira-kira itu harus seperti apa. Nah, itu dari awal sudah harus ada gambaran seperti itu. Gitu. Itu namanya karir eksplorasi. Jadi orang dari awal masuk itu dia sudah kebayang, wah saya masuk ke sini 2 tahun lagi saya udah harus jadi supervisor nih gitu. Nah, itu perlu gitu, karena yang namanya manajemen karir paling kalau cuma dari karyawannya doang yang pengen, tapi dari perusahaan. Jadi artinya ini kan timbal balik ya. Dua-duanya harus sinergi. Jadi dari perusahaan juga fasilitasi dengan memberikan informasi-informasi seperti itu, karyawannya juga ada niat untuk dia lebih berkembang. Nah, ini baru akan match gitu. Itu jadi namanya career exploration gitu. Nah, kemudian setelah dia mengeksplorasi semua kemungkinan-kemungkinan, baru kemudian yang kedua kita ada development goal-nya. Gitu. Biasanya kalau di perusahaan saya yang lama dulu, biasanya kalau orang-orang baru gitu ya, setelah 3 bulan kita ada kayak review gitu ke mereka. Nah, biasanya setelah 3 bulan review itu dia akan diminta nulis tuh. Kamu target kamu di sini jangka panjang, baik jangka panjang, jangka menengah gitu ya. Itu seperti apa? Jadi mereka udah kebayang nih. Wah, mereka kan udah tahu tuh targetnya, namanya sales kita kan masih bicara angka ya gitu ya. Saya 3 bulan ini saya bisa achieve sekian sehingga kemungkinan nanti akan kayak gimana. Berarti saya butuh waktu berapa lama lagi nih kira-kira kalau saya mau naik level ke misalnya SPV kayak gitu. Nah, jadi di situ sudah di set goalnya. Jadi akhirnya karena dia nyeting goalnya, dan itu juga diaminkan oleh atasannya gitu ya, dan lingkungannya, sehingga akhirnya terjadi sinergi tuh. Oh oke, anak ini mau jadi SPV nih 2 tahun lagi, maka sekarang saya harus memfasilitasi dia dengan apa nih gitu. Yang karyawannya juga seperti itu gitu. Itu ada development career goal-nya. Nah, baru kemudian yang ketiga biasanya kita akan bicara masalah sistem. Jadi maksudnya sistem ini luas banget sih ya. Maksudnya lebih ke kayak misalnya ketika nanti dia akan menjadi SPV gitu, apa misalnya benefitnya nanti dia seperti apa. Nah, itu pasti sudah harus dipikirkan, karena kan nggak mungkin orang cuma naik istilahnya scope tanggung jawabnya naik, tapi ntar dia nggak dapat benefit apa-apa nih. Nah, ini jadi perlu seimbang, perlu berjalan juga kayak gitu. Oke, berarti setidaknya ada 3 tahapan. Betul. Itu ya, career exploration, kemudian development goals, dan sistemnya begitu. Betul. Ya. Saya coba cek ke UMC. Memang pasti tadi Mbak Fani juga di awal sudah bilang bahwa ini tentu masing-masing perusahaan bisa beda-beda begitu ya. Nggak ada SOP yang baku ya, Van ya. Betul. Nggak ada SOP yang baku, tapi cuman kurang lebihnya kira-kira kayak begitu. Benar kayak begitu ya, Bu Monik ya? Gimana Bu kalau yang di UMC? Mungkin ketika bicara soal career exploration, rata-rata saja begitu yang ada di UMC, orang setelah sekian tahun kalau kinerjanya bagus dia akan naik dari awalnya sales biasa jadi apa. Bisa diceritakan nggak Bu, sekedar untuk gambaran saja begitu. Oke. Jadi apa yang disampaikan oleh Mbak Fani tadi sama dengan kita. Jadi proses daripada karir di marketing itu memang dimulai sejak karyawan masuk kerja, rekrutmen. Kan dari rekrutmen kita bisa memilih aplikasi lamaran kerja itu apakah benar-benar sesuai dengan bidangnya. Ini sangat menentukan. Misalnya kalau misalnya dari marketing manajemen atau ilmu komunikasi, itu sangat menentukan daripada mungkin kalau karyawan itu misalnya dari akuntansi atau dari pendidikan, itu arahnya sudah ya mungkin terpaksa, masuknya bisa terpaksa. Coba-coba Bu ya. Iya, coba-coba siapa bisa masuk. Tapi kalau dari dalam sendiri sudah ada dasari pendidikan yang seimbang dengan marketing, itu sangat lebih mudah. Itu betul. Prakteknya seperti itu ya Bu ya, yang selama ini terjadi di UMC ya. Oke. Dan itu juga
dari segi selain dari pendidikan juga mungkin sebelum masuk itu kan ada psikotes ya, dites ya, minatnya. Minat itu juga sangat menentukan untuk jenjang karier karyawan. Dia benar walaupun dari komunikasi tapi nggak ada minat untuk menjual, membuat sales, yang nggak bisa manage. Ada nggak Bu yang kemudian memang daripada nganggur ngelamar-ngelamar di UMC mumpung buka, ya meskipun mungkin minatnya nggak ke marketing atau nggak ke sales, banyak yang kayak begitu. Kalau yang coba-coba biasanya akan gagal di tengah. Akan gagal ya, pasti tapi gagal kalau ya. Ada niat, ada motivasi dari dalam yang kuat, itu biasanya menghadapi semua rintangan ya kuat aja dan dia bisa berhasil sampai ini. Apalagi di marketing itu selain ada minat itu kan harus ada kemampuan untuk persuasif ya. Ya, komunikasi juga orang yang begitu diem, kurang banyak komunikasi itu ya. Kalau Fani gini cocok ya Bu ya? Sangat cocok gitu Mbak Fani. Fani ini banyak ngomong ini kalau jadi marketing, waduh yang beli bingung. Iya. Ngambil kecap ya. Iya, orang nggak nanya produk tetangganya di. Masa dapat komisi juga. Oh gitu ya. Iya. Oke, kalau kayak Mbak Fani cocok ya. Oke. Terus gimana Bu? Kemudian itu dari segi karyawan ya, itu tadi yang. Tapi dari segi perusahaan sendiri juga menyiapkan kedapatan jenjang itu juga sebagai daya tarik, juga memotivasi karyawan untuk berprestasi. Kalau misalnya perusahaan karyawan itu bisa mencapai target, berprestasi, keuntungannya jadi belah pihak ya. Iya, betul. Karyawan juga mendapat untung naik, income juga naik. Dari segi perusahaan sendiri itu juga pasti target revenue kita juga bertambah karena karyawan yang berprestasi, mencapai target. Kemudian ya sama-sama punya rasa plusnya ya. Perusahaan juga punya keuntungan, karyawan juga punya untungan. Oke, Bu Monika, sampai hari ini kalau cerita soal berkarir di UMC sebagai HRD dan GE Manager sudah berapa lama Bu? Ya cukup lama. Cukup lama lah ya. Artinya saya nanya ini cuman untuk ini memberikan semangat untuk teman-teman yang sedang mendengarkan talk show kita ini dan kemudian juga minatnya di sales begitu ya. Kalau di sebuah perusahaan yang saya bilang cukup besar, cukup mapan seperti UMC itu jenjang karirnya jelas loh, siapa tahu nanti bisa membuat orang menjadi tertarik. Nah, sukses story dari seorang yang melamar mulai awal sampai kemudian dia berhasil, katakanlah di jenjang tertinggi pertamanya apa? Supervisor ya. Ya, supervisor. Untuk menjadi supervisor yang paling oke sepanjang yang Ibu tangani, butuh waktu berapa lama Bu? Yang paling hebat. Relatif. Yang paling oke gitu, yang paling oke. Pernah yang paling oke itu mungkin setahun, mungkin 2 tahun. Wah ini anak ini oke banget, ini bakatnya ada, fighting spiritnya oke, komunikasinya oke, tampilannya oke gitu. Kalau 1 tahun itu saya kira belum ya, karena belum mereka masih proses. Masih proses ya. Karena menjadi seorang supervisor tidak cukup untuk menjual aja ya. Tapi yang penting adalah kemampuan manajerial. Ya. Apalagi kalau baru masuk, baru setahun itu mungkin masih kemampuan untuk ini. Jadi rata-rata berapa tahun Bu? Mungkin bisa sampai 3-5 ya. 3-5 tahun ya. 2-5 mungkin masih tergantung. Itu 2-5 begitu ya. Artinya kalau mau cepat ya ini 3 tahun aja orang udah pasti bisa. Tergantung karyawan itu sendiri ya. Tergantung karyawan itu sendiri. 5 tahun, tapi kalau dia tidak punya sense di situ, juga nggak bisa. Tapi kalau 2 atau 3 tahun dia udah ada kemampuan untuk selain prestasi juga kemampuan leadershipnya, manajerialnya, itu ya udah bisa dilihat dari. Jadi bukan hanya jadi begitu orang masuk kita lihat jualan mobilnya pintar, dia harus segera melengkapi diri dengan kemampuan manajerial, baru dia kemudian bisa ada di posisi supervisor begitu ya. Nah ini gambaran-gambaran yang ya kita tahu bahwa jual mobil nggak seperti orang jual OTOT gitu. OTOT 1000-an itu gampang lakunya, tapi jual mobil yang ratusan juta kan nggak gampang juga begitu ya. Oke, terima kasih untuk kita sudah berdiskusi. Nanti kita lanjutkan kembali Mbak Fani, Bu Monika, kita break dulu ya. Saya ke beberapa pesan dulu. Talkshow kita itu menjadi menyenangkan karena terus kemudian ada deal-dealan, mau beli mobil, Fani nanya alamat gitu kan. Jadi menjadi keren lah ya. Oke, kita lanjut Fan. Tadi kita sudah bicara soal tahapan-tahapan begitu, dan kemudian terima kasih juga untuk Bu Monik yang sudah memberikan gambaran lebih detail, lebih implementatif untuk sahabat-sahabat kita yang kebetulan mendengarkan talkshow ini dan ingin memulai karir dan memahami karir, manajemen karir
seorang marketing atau sales begitu ya. Nah ini ada dari question road-nya Fani ini juga yang menarik, pasti ini dari hal-hal yang menarik yang ditanyain ya. Saya juga ingin melanjutkan tentang bagaimana kemudian peran dari pimpinan atau atasan untuk menjalankan manajemen karir yang tentunya yang fair, yang nggak like and dislike gitu ya. Gimana Pak? Jadi ini di sini peran atasan ini penting banget ya Pak Aldi. Tadi kita mungkin udah sempat singgung sedikit bahwa di awal ketika orang itu masuk, dia ini udah harus dapat gambaran yang realistis gitu. Jadi dapat gambaran realistis tentang pekerjaannya seperti apa. Kemudian kalau nanti misal dia mau naik ke next level, dia harus seperti apa gitu. Jadi itu sudah harus clear di awal gitu. Nah, dan itu nggak bisa tercapai kalau atasannya sendiri dia tidak memberikan pengarahan yang jelas di awal gitu. Makanya kalau orang baru join kita biasanya ada istilahnya kayak orientasi gitu ya. Nah, di sini peran atasannya harus benar-benar kuat gitu. Dia harus benar-benar menjelaskan seperti apa sih nanti gambaran pekerjaannya, kemudian apa yang diharapkan dari manajemen atau atasan ini kepada orang-orang baru itu. Nah, itu di awal harus jelas gitu. Nah, karena manajemen karir ini bukan satu hal yang tiba-tiba di tengah saya udah join 2 tahun terus saya baru dibilangin ntar kamu jadi supervisor ya misalnya gitu. Itu nggak seperti itu. Gitu. Jadi manajemen karir itu udah harus starting point-nya dia sudah harus ketika dari orang masuk itu dia sudah harus dipersiapkan gitu. Nah, dan itu benar-benar butuh yang namanya atasan. Nggak bisa kalau cuma HRD gitu ya, misalnya HRD cuma HRD-nya cuma nih nanti jenjang karirnya dari staff SPV gini udah gitu doang terus ya terserah kamu ntar mau gimana, kan nggak bisa. Tapi itu bukan Bu Monik tuh, bukan ya? HRD yang kayak gitu itu bukan tuh ya, bukan dong ya. Nah, iya bukan tenang aja Bu. Bu Monik udah ngeliatin kamu loh Van. Iya, saya deg-degan lah. Nah makanya kamu bilang dengan kata lain mawar gitu loh. Oh gitu ya, dalam kurang mawar. Nah sudah sebut namanya gitu ya. Oke. Gitu, nah, jadi semuanya harus jelas, semuanya harus KPI-nya harus jelas. Betul, harus jelas. Dan atasan ini juga benar butuh support. Dia harus ngasih tahu, oke, kalau kamu ada target segini, kamu butuh bantuan apa nih dari saya gitu. Jadi ini nggak bisa cuma peran HRD aja Pak Aldi, harus atasannya ini juga harus kuat di situ. Jadi kamu butuh bantuan apa dari saya, kita sama-sama support. Karena kalau ibaratnya gini, kalau kamu maju, saya juga akan maju. Jadi saya maju, saya juga akan narik kamu untuk maju gitu. Jadi bukan sendiri-sendiri mau yang dari SPV mau jadi manajer sendiri yang bawahnya terserah gimana, kan nggak mungkin. Ini ngomongin marketing, apalagi biasanya marketing itu kan biasanya KPI-nya istilahnya top down gitu ya. Misalnya kayak misalnya manajernya targetnya 1 miliar gitu, 1 ember. Nah berarti pasti ini kan dibagi nih, dia punya berapa SPV punya berapa sales, itu kan pasti akan dibagi. Jadi semuanya harus berkontribusi. Dia nggak ada alasan untuk mengabaikan setiap orang di dalam timnya, nggak bisa gitu. Jadi memang di sini atasan udah nggak bisa main like and dislike lagi. Ya begitu kamu jadi tim saya, ya berarti kamu tanggung jawab saya untuk saya bina kayak gitu. Iya. Saya itu kalau ngelihat penampilan Bu Monik itu pagi hari ini tuh jadi ingat bahwa HRD yang konvensional tuh yang masih galak-galak itu kan kayak beliau gitu ya. Jadi saya membayangkan, saya mau nanya sekarang Bu, ketika menjalankan fungsi sebagai HRD manager gitu ya di UMC, Ibu segalak apa sih? Kita nggak ada galak ya. Kalau galak nggak ada, semuanya masuk tadi. Oh gitu ya. Kan harus ada galak-galaknya toh. Ya. Tergantung Pak. Oh tergantung. Mau nggak ceritakan? Iya. Jadi bagaimana kemudian menjadi jembatan agar para sales di UMC itu menjadi lebih jelas masa depannya, karirnya, dan mereka juga tertantang. Nah itu kan semua peran sebagian besar ada di Bu Monik. Gimana Bu Monik kalau di UMC sendiri? Jadi gini, untuk sales begitu masuk ya, yang sudah disampaikan Mbak Fani tadi, itu memang diawalkan dari orientasi. Jadi biar tahu apa sih UMC atau perusahaan gitu yang dimasuk itu bagaimana, jenjangnya bagaimana. Kemudian begitu masuk itu tidak bisa dilepas sales, kamu harus jualan ini target mana, tidak bisa. Jadi kita harus memberikan training. Harus di training dulu. Dari training itu sudah peran HRD masuk di situ. Jadi training kemudian dilepas mereka bagaimana implementasinya. Itu yang mengawasi adalah supervisornya. Sejauh mana dia targetnya terpenuhi. Kemudian begitu setiap ada jenjang karir lebih tinggi, kita berikan semacam training. Ada training lagi ya. Jadi training sesuai dengan jenjangnya. Levelnya begitu ya. Itu peran HRD di dalam meningkatkan kinerja sales, terutama dalam berbagai ilmu yang bisa diberikan pada mereka. Ya, kalau di dunia sales bagi seorang HRD manager, masalahnya itu yang paling banyak tentang apa ya Bu ya? Apakah dia bolosan
Apakah dia bujuan? Kayak Paldi gitu ya. Saya ini rajin. Baik hati. Bujuannya. Enggak pernah bujuk saya. Oh, enggak pernah bujuk. Oh iya. Nipu. Oh, nipu. Ya gimana, Bu? Sebenarnya itu tidak hanya sales saja. Semua karyawan bisa berbuat seperti itu. Tapi tergantung daripada peran atasan dan kita yang memberikan rambu-rambu dari HRD-nya. Jadi kontrol. Tetap kontrol dari atasan juga dari HRD. Ibu kalau ngontrol teman-teman di apa namanya karyawan di UMC dengan kacak pinggang gini terus kerja gitu ya? Enggak Ibu ya? Kita kontrol tidak ada fisik seperti itu. Kita udah pakai sistem. Iya. Tetapi so far apa namanya sepanjang yang Ibu menjadi manajer HRD di UMC yang sampai sekarang ini tidak pernah ada masalah-masalah yang sampai serumit apa begitu? Ya pasti ada. Tapi selama ini kita bisa komunikatif sama yang bersangkutan, sama kerjasama dengan departemen lain, sama ini tidak terlalu hal yang menakutkan atau sesuatu yang masalah besar itu enggak. Gitu ya. Artinya tetap seperti kata Mbak Fani tadi peran pimpinan di divisi masing-masing itu juga sangat besar ya. Betul. Untuk kemudian berkomunikasi dengan HRD juga begitu ya. Kita kerjasama begitu ya. Oke, saya ke teman-teman di Posko. Ya, Nila silakan Nil. Ya, ini ada Mbak Sherly. Beliau menanyakan apa yang harus dimiliki seseorang untuk bisa menjadi sales yang handal. Kemudian ada Pak David. Jika suatu perusahaan tidak memiliki manajemen karir pada bidang marketing, apakah bisa mencapai target yang diinginkan? Kemudian ada Ibu Vita. Apakah keberhasilan seorang sales bisa terbentuk tanpa manajerial marketing oleh perusahaan? Kemudian ada Pak Hamid. Biasanya diperlukan waktu berapa lama untuk bisa menjadi seorang sales yang berhasil? Apa biasanya yang menjadi hambatan dalam mengelola sales? Oke, baik. Itu ada 1, 2, 3, 4. Kita pelan-pelan menjawabnya. Mbak Fani, Pak David nanti bagianmu ya. Pokoknya aku tahu kenapa. Yang curhat-curhat kayak gini nih eksekusinya ada di MSC Consulting loh. Namanya consulting kok ya kan. Sherly, Bu Sherly atau Mbak Sherly, apa yang harus dimiliki seseorang untuk bisa menjadi sales yang handal? Saya ke Bu Monica, penting ini ketika Anda ingin jadi sales yang jualan mobil. Seperti apa Bu? Apa selama ini yang kemudian menjadi syarat-syarat utamanya begitu? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk menjadi seorang sales itu dimulai dari kemauan motivasi dari dalam sendiri. Kalau karyawan tidak ada motivasi, hanya mencoba seperti tadi, ya istilahnya ya kurang maksimal. Gitu ya. Tapi ada kemauan, motivasi dari dalam dia ini menjual suatu produk apapun, dan ada minat ke situ, itu yang bisa menghantar sales itu bisa berhasil. Tapi tidak cukup hanya seperti itu, seperti yang saya mereka harus perlu tambahan ilmu. Ilmu itu kan banyak, bisa dia belajar sendiri, bisa diberikan training oleh perusahaan. Jadi tidak hanya menjual saja, tapi ilmu untuk menjual itu harus dia dapatkan. Karena persaingan sales sekarang itu kan banyak. Sekarang apalagi sistem digital ya. Nah, tidak hanya persuasif tapi digital sendiri dia bisa masuk. Jadi bermacam-macam cara untuk menjadi sales yang handal. Itu kemauan juga harus berusaha. Iya. Tapi kalau di UMC enaknya itu kalau begitu orang secara psikotes diterima, pokoknya keterima jadi karyawan, mereka pasti akan dibantu banget untuk meningkatkan kemampuannya ya Bu ya. Betul. Dengan berbagai training tadi itu betul. Gitu ya. Tidak bisa dilepas begitu aja. Tidak bisa dilepas begitu saja. Oke, baik. Saya ke penelpon dulu. Selamat pagi Merkuri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sumarwito. Ya, dengan narasumber atau ibu yang cantik-cantik ini. Ya, penyiar yang ganteng Pak. Ya. Ngarep banget ya dipuji. Pak dipuji dong Pak sekali-kali Pak Aldi ya, kasihan. Iya, makanya Pak Sumarwito ini apa sih? Ya. Sekarang gini ya. Sebagai HRD, itu kalau nerima sales sudah bertahun-tahun bekerja di perusahaan lain, di perusahaan mobil, di apa yang lain-lain, itu dia sudah banyak pelanggan, dan dia sudah handal, sudah apa. Terus dia ngelamar, terus dia ngasang target, Bu, saya digaji berapa, gitu. Terus saya akan penuhi target, tapi saya digaji berapa. Terus, tapi dia itu pendidikannya cuma SMP seperti Bu Susi itu. Tapi dia pandai, itu bagaimana? Apa itu terus
juga begini. Kan kadang-kadang perusahaan saya terima pegawai yang lulusan S3, tapi kadang-kadang itu juga di training dulu. Jadi ada masa percobaan atau gimana? Tapi kadang-kadang kan asing HRD itu durung kerja wis masang target bayarani kan itu kan. Itu kan kadang-kadang nyinggung perasaan kalau orang timur ya. Tapi kan ada yang gini yang daftarkan. Saya terserah ibu. Itu juga gitu. Tetapi karena ini pegawainya ini sudah punya pelanggan, punya yang punya bisa bawa dari dari perusahaan yang dulu itu kan kutu loncat gitu lah. Itu bagaimana? Pilihannya gimana? Apa yang pendidikannya S3 tapi kerjanya belum tentu, harus di-training dulu. Tapi saya nggak mau di-training, Bu, kalau yang sudah pinter jualan itu. Targetnya pasti terpenuhi. Aku bayarannya piro? Berapa saya bayarannya? Itu gimana? Itu kadang-kadang kan nyinggung perasaannya HRD. Ya, tolong tanggapannya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pilihannya adalah kinerjanya bagus, tapi background pendidikan formalnya cuma SMP SMA lah ya. Tapi dibandingkan dengan mereka yang kemudian kualifikasi pendidikannya oke, tetapi kinerjanya belum terbukti. Monggo Bu Moni. Oke. Terima kasih, Pak. Jadi yang disampaikan oleh Bapak tadi ya, pendidikan SMP, Pak Sumarpito namanya. Pak Sumarpito. Pendidikan SMP bisa menjual, gitu. Dia banyak komunikasi di luar. Tapi setiap perusahaan itu punya aturan sendiri. Standar menerima karyawan itu mesti ada pendidikan, minimal pendidikan apa? Ada persyaratan. Jadi kalau memang pendidikannya tidak memenuhi persyaratan, walaupun dia pintar menjual, itu ya kita tidak bisa menerima. Gitu. Apalagi ya saya nggak bicara masalah minta gaji segini, itu nomor 2 gaji. Karena gaji itu nanti akan mengikuti daripada karirnya. Nah, kita nerima karyawan itu tidak hanya misalnya kenapa hanya bisa menjual walaupun pendidikannya rendah. Karena kita tidak hanya cukup saat ini yang kita pikirkan, tapi jangka panjang nanti tidak cukup hanya jangka pendek. Jadi kalau menjual sekarang bisa punya bank data 30 bulan tahun depan sudah tidak punya, dan kemampuan knowledge-nya terbatas. Itu jenjang karir kita belum bisa pikirkan. Itu aja. Itu kalau policy yang diberlakukan oleh UMC begitu ya Bu ya. Sementara saya ke Mbak Fani juga. Ini menarik karena teman-teman di MSI kan menangani begitu banyak rekrutmen di bidang sales atau marketing ini. Gimana Mbak Fani? Jadi yang pertama Pak Sumarmita yang saya perlu tanggapi adalah ketika kita merekrut orang yang sudah berpengalaman itu ini kalau menurut saya, dan ini salah satu sudah diterapkan di sebagian besar perusahaan, ada namanya background checking. Jadi even dia sudah seorang marketing yang 3 tahun punya pengalaman atau 4 tahun gitu ya, ibaratnya udah punya gembongnya, dia udah punya kita harus cek dulu ini orang resign dari perusahaan yang lama kenapa? Ada masalah apa? Ada case apa? Itu yang akan pertama dilakukan, dan itu saya rasa HRD sekarang sudah mulai mewajibkan gitu ya, background checking gitu. Bisa jadi jangan-jangan iya sih dia punya kenalan banyak tapi keluarnya gara-gara lu dia fraud misalnya. Kan gak lucu kita terima gitu ya. Itu yang pertama dulu. Kemudian yang kedua Pak, kalau tadi masalah pendidikan, gaji segala macam, Pak sekarang sudah ada yang namanya struktur skala upah. Gitu ya. Nah, struktur skala upah ini sebenarnya ini dibuat untuk mengunci supaya orang-orang yang baru bekerja sih ya. Tapi ini digunakan perusahaan untuk sampai ke level paling atas. Nah, jadi dia akan mempertimbangkan pengalamannya, tingkat pendidikannya, kemudian knowledge, atau misalnya gini, kita ngerekrut marketing yang punya sertifikat misalnya ya, sertifikat apalah saya nggak tahu, atau mungkin kayak kalau di HRD kan ada sertifikasi MSDM kayak gitu ya, semacam itu ya pasti dia akan punya nilai yang berbeda dibandingkan dengan orang yang nggak punya. Nah jadi semua faktor perusahaan itu saya rasa sekarang sudah harus mulai memikirkan, dan bahkan sebenarnya struktur skala upah ini udah wajib sih Pak Aldi, udah mulai dari tahun 2000 kalau saya nggak salah 2014 apa ya, itu sudah mulai diwajibkan oleh pemerintah. Jadi dia sudah punya skala nih Pak Aldi. Oke, saya ngerekrut orang baru, dia punya pengalaman 3 tahun. Saya mau ngasih dia pun 3 tahun, kemudian dia pendidikannya SMP misalnya. Saya mau ngasih dia gaji berapa? Gitu. Di jabatan itu ya, di jabatan itu saya mau ngasih dia gaji. Itu sudah ada patokannya. Jadi sebenarnya kalau perusahaan sudah membuat itu ya nggak perlu bingung gitu, karena dia sudah ada rules-nya. Kayak gitu, itu sih. Jadi kalau itu sudah ada, aman Pak. Aman, gitu ya. Oke, baik, kita ke penelpon lagi pagi hari ini. Selamat pagi Merkuri. Selamat pagi. Aduh. Mbak Fani silakan. Monggo Mas Dewa.
Iya, Pak Rudi. Aku yang bingung jenenge Mas Aldi Rudi. Gak apa-apa, sama aja. Sama aja. Iya, apalah sama-sama terkenalnya kok. Sama terkenalnya. Atau pagi Aldi malam Rudi. Iya, betul. Tergantung situasi. Tergantung KTP-nya. Rudianto sama Aldiana. Iya. Silakan monggo Mas Dewa, silakan. Iya, Mas Aldi. Tadi saya agak tergelitik kok kalau dari penerimaan itu harus ada lulusan apa, terus harus apa. Kalau mengcompare sama Amerika sekarang seperti penerimaan Google, lalu GE, lalu Facebook, mereka rata-rata kurikulum vitae walaupun kita lulusan apapun dia nggak akan buka, langsung ditanyain apa yang bisa kamu lakukan buat perusahaan saya. Oh gitu, itu antang ya. Terus kalau namanya skill yang kamu milikin itu sebenarnya apa yang bisa diimplementasikan buat perusahaan saya. Nah, itu mereka bercerita gitu, bereksperience gitu. Kalau kita notabene melakukan dengan latar belakang ini itu tetek bengek, kebukti lah, sing ketangkep OTT KPK itu enggak orang pintar semua. Ternyata mentalnya mental pencuri kan. Saya nggak ngomong ya di perusahaan swasta ada pencuri, tapi mental suap ya iya akhirnya. Walaupun mereka kan enggak mencuri punya perusahaan, tapi menyuap pemerintah itu. Jadi menurut saya sih apa yang bisa Anda lakukan buat perusahaan Anda dan perusahaan itu besar karena pegawai itu, bukan pegawai itu terkenal karena perusahaan ini gitu loh. Nah itu yang saya akan sorotin. Lalu untuk apa istilahnya ya, untuk pegawai seharusnya kan bedanya tadi kan tentang salesman management. Saya mau nanya, ada 3 bedanya sales sama marketing itu apa? Itu kadang orang agak bener. Ada lagi istilah account officer ya podo ae lan. Terus marketing dibagi 2 lagi. Ada yang marketing golek duit, marketing buat duit, pasti tahu lah. Marketing buat duit ya public relation, humas, entah apa lah tembengnya. Itu yang marketing komunikasi ya. Tapi kalau marketing yang itu apa ya? Marketing yang sales itu ya, marketing golek duit. Nah, kenapa harus ada sales, ada marketing? Apa istilahnya itu sama? Tapi ternyata ada perusahaan kartu namanya oh ini sales, oh ini marketing. Iya beda mas, loh. Ya podo dodolan itu beda. Ya wes lah. Terima kasih. Semua ada jawabannya untuk penerimaan yang tanpa harus pakai syarat. Selamat pagi Mas Aldi. Oke, baik. Ke Fani dulu deh. Oke. Silakan Pak. Nah, jadi sebenarnya Mas Dewa tadi ini sudah saya singgung sih gitu ya. Artinya gini, kita pasti memang berharap bahwa semua orang yang masuk ke perusahaan itu akan berkontribusi. Tapi jangan lupa bahwa kalau kita mau berkontribusi itu memang pasti akan ada banyak faktor yang mempengaruhi, termasuk pengalamannya, tingkat pendidikannya, gitu ya. Karena gini, kalau ya gampangannya kalau misalnya saya ngerekrut orang yang sama-sama pengalaman 2 tahun nih misalnya, tapi yang satu dia sudah S2, yang satu dia S1, memang ini nggak jaminan ya, tapi maksudnya pola pikirnya kalau orang S2 dia diharapkan pasti dia sudah lebih jauh berpikirnya, tidak hanya berpikir saat ini tapi ke depannya jangka panjangnya seperti apa. Jadi kalau di saya dan memang di Indonesia diberlakukan seperti itu, bahwa kita nggak bisa mengabaikan hanya pokoknya pengalaman aja gitu. Ya itu sebenarnya gini, balik lagi ke kebutuhan perusahaan ya Pak Aldi. Itu perusahaan cuma pakai ngeliat pengalaman ya sah-sah aja monggo. Tapi kalau di Indonesia yang sekarang berlaku, kita mempertimbangkan semuanya. Pendidikan kita pertimbangkan, kompetensi atau kayak tadi saya bilang sertifikat punya harus dipertimbangkan. Kemudian pengalaman kerjanya juga harus dipertimbangkan. Jadi fair enough gitu loh. Jadi kita nggak bisa lagi ngomong bahwa loh aku sama dia kerjanya sama kok, bayarannya lebih tinggi dia gimana gitu. Lah iya dia S2 kamu lulusan SMA ya mesti aja beda gitu kan ya, gampangannya kan gitu. Jadi ya kasarannya kalau pemerintah kan mikirnya ya orang yang sudah effort sampai S2 terus digajinya sama kamu yang sampai SMA tuh piye gitu kan. Jadi semua itu harus dipertimbangkan. Memang kita kalau di Indonesia kita nggak bisa hanya main, kalau mungkin tadi Mas dia ngomong Facebook Google segala macam, ya iya Mas dia modalnya udah kuat, dia berani ngomong kayak gitu ya. Tapi kan kita kondisi realnya di banyak perusahaan tidak seperti itu kan Pak Aldi. Nah jadi dia harus mempertimbangkan segala faktor. Istilahnya ini gampangannya kalau saya ngomong kita main aman. Main amannya dengan ya semua faktor harus kita pertimbangkan. Jangan cuma faktor pokoknya kamu pengalaman doang gitu, nggak bisa. Gitu sih. Oke. Kemudian sedikit soal bedanya sales, marketing ada 2, markom ada yang menghabisin duit, nggak ngabisin duit, ada yang account officer juga.
Oke. Jadi sebenarnya kalau menurut saya dan juga ini saya lihat dari beberapa literatur yang pernah saya baca, sales itu memang dia fokusnya hanya bicara masalah penjualan. Jadi misalnya gini, sekarang saya punya ini 10 botol hand sanitizer, kamu jual sekarang, udah, gitu ya. Itu sales. Tapi kalau marketing itu sebenarnya itu adalah whole process. Jadi whole process artinya gini. Yang namanya marketing itu sebelum dia menjual, dia akan mikir dulu, bentar, saya kalau jualan hand sanitizer ini dengan harga misalnya dengan harga 20.000, ini kemahalan apa enggak? Terus target pasar saya mau ke siapa? Nah, kalau orang marketing dia sudah mulai dari planningnya itu akan jalan, pelaksanaannya juga jalan, evaluasinya juga jalan. Tapi kalau sales dia hanya fokus hanya akan bicara, pokoknya saya mau tahu ini 10 botol hand sanitizer kejual, titik, udah, itu sales. Kayak gitu. Jadi gampangannya saya asumsikan seperti itu analoginya. Marketing ada 2 katanya ya, ada marketing yang ngabisin duit, marketing yang itu mungkin sebenarnya istilah di perusahaannya, tapi sebenarnya kata kuncinya kalau marketing itu adalah dia adalah whole process sih Pak Aldi. Jadi mulai dari dia perencanaan itu ada, pelaksanaannya itu juga ada, evaluasinya juga ada. Mungkin nanti bisa tambahin sama Bu Monica. Ya, oke, kita ke pakarnya aja begitu ya. Mungkin lebih memahami gimana Bu Monica menjawab Mas Dewa ini dengan beberapa pertanyaannya tadi. Ya, sama seperti yang disampaikan oleh Mbak Fani ya. Jadi kalau sales dengan marketing itu memang beda. Walaupun sama-sama tujuannya adalah menjual. Kalau sales memang tekanannya kepada menjual produknya itu sendiri dengan suatu sistem dan diberikan target tertentu dan dia bisa mencapai sampai dengan jenjang karir. Kemudian kalau di marketing sendiri itu kan ada namanya marketing komunikasi, kemudian marketing promosi. Itu adalah proses bagaimana mengenalkan produk itu di masyarakat umum. Iya, kalau marketing itu kan pemasaran gitu ya, market ya, promosi ya. Mempromosikan atau mengenalkan barang yang mungkin masyarakat ini belum tahu. Kemudian sistemnya bagaimana, produk itu sendiri itu bagaimana. Kemudian juga adanya evaluasi terhadap masyarakat market share bagaimana gitu ya. Apakah masyarakat sudah cukup mengetahui tentang itu. Kemudian ya tentunya yang disebut dengan banyak menghabiskan uang ya. Tentunya promosi itu macam-macam ya. Ada yang dengan menggunakan langsung ke misalnya di mall ya, atau mungkin juga di instansi ya, dia pasti buka stand ya. Itu juga memang uang. Pasti itu yang dimaksud itu. Kalau sales memang nggak mengeluarkan uang, dia mencari uang. Ya, ininya heavy-nya lebih ke pokoknya menjual produk sebanyak-banyaknya gitu. Kalau ada lagi istilah account eksekutif atau account officer begitu ya. Sebenarnya itu istilahnya hampir sama ya. Sama, hanya penyebutannya. Misalnya kalau di bank gitu ya, biasanya account officer itu kan yang cari nasabah. Iya. Saya ingat dulu ketika di radio itu sama, karena kita menjual sesuatu yang sifatnya intangible, jasa. Betul. Makanya namanya account officer gitu ya. Oke, baik, itu Mas Dewa ya. Ini pendidikan tambahan buat kita semua gitu. Baik. Oke, sebelum kita lanjut kembali, saya break dulu. Kita ke pesan-pesan dulu sahabat Mercury. Ya, baik, kita mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Pak David, Ibu Vita, dan Pak Hamid. Waktunya tinggal 10 menit. Kalau kita mulai dari Pak David, terima kasih sudah mampir di dialog pagi hari ini. Jika suatu perusahaan tidak memiliki manajemen karir pada bidang marketing, apakah bisa mencapai target yang diinginkan, Mbak Fani? Ya, jadi balik lagi sebenarnya sih Pak ya ke isinya. Jadi kalau kita ngomong di sini adalah achievement target, bisa aja. Kan dia tinggal membagi ke bawahannya gitu ya. Saya punya target 1M, kamu sekian, tercapai nggak? Gitu bisa aja. Tapi kan manajemen karir lebih dari memudahkan sebetulnya pembagian, betul. Itu sebenarnya lebih dari sekedar kita membagi tugas aja. Tapi artinya saya juga mikirin gimana cara saya mengembangkan kamu, sehingga mengembangkan kamu artinya kamu tidak hanya bisa achieve target, tapi kamu bisa siap saya naikkan nih ke level berikutnya, gitu. Dan memang itu kan takes time gitu ya, nggak bisa bukan proses yang instan. Jadi kalau dibilang bisa, ya bisa Pak, karena pokoknya selama atasannya ngoyo bener dapat dikontrol, kamu hari ini udah jual berapa, ini berapa ya.
bisa. Tapi kan apakah kita hanya berpikir jangka pendek sekarang target tercapai gitu? Ya, coba bayangkan betapa capeknya begitu ya. Betul. Anda sebagai seorang business owner kemudian melakukan pekerjaan yang hari-hari kayak begitu. Bu Nafi senyum-senyum tuh Pak. Bu Nafi langsung senyum-senyum. Oh, Bu Nafi sudah mulai menggeser yang tidak seperti itu. Makanya kenapa kan Fani sekarang ini yang diceritakan beliau ke saya loh, kayak ngerti-ngerti Saya ke Bu Monica. Kalau menjawab Pak David, gimana Bu? Perusahaan nggak punya manajemen karir di bidang marketing, apakah bisa mencapai target? Kata Fani sih bisa aja, cuman ya. Betul. Jadi bisa aja kayak di target sekian menjual selesai itu, tapi jenjang karir ya mandek sampai situ aja. Sampai situ aja gitu ya. Nggak bisa untuk jangka panjang. Ya, nggak bisa untuk jangka panjang begitu ya. Begitu ada apa-apa dalam tanda petik ada apa-apa dengan ownernya, selesailah sudah begitu ya. Oke. Kemudian Ibu Vita, apakah keberhasilan seorang sales bisa terbentuk tanpa manajerial marketing oleh perusahaan, Bu Monica? Apakah keberhasilan seorang sales bisa terbentuk tanpa manajerial marketing? Maksudnya mungkin tanpa training, tanpa apa gitu ya. Artinya manajerial marketing kira-kira seperti itulah kira-kira. Itu hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya ya. Sebelumnya betul. Itu hampir sama. Jadi kalau tidak ada training, tidak ada pengembangan, tidak ada penambahan ilmu new produk atau apa, ya mentoklah dia. Hanya bisa sejauh itu aja, dia hanya bisa menjual, penting. Tapi dia tidak ada penambahan ilmu, kemudian tidak ada ke leadershipnya atau manajerialnya. Itu tidak mungkin ya. Bagaimana dia bisa berkembang menjadi seorang branch manager. Jadi selamanya dia akan menjadi sales terus. Dengan sales sendiri kalau sudah tidak mencapai target pada titik tertentu juga harus keluar. Jadi harus diimbangi juga kemampuan, juga training ilmu-ilmu yang dia dapatkan, dan itu tidak harus, kalau dia akan lebih baik lagi kalau dia bisa menambah sendiri selain diberi dari oleh perusahaan ya. Kalau dia sadar betul karirnya harus meningkat, maka dia harus menambah sendiri knowledge-nya gitu ya. Ini kalau di engkel ya jawabannya ya bisa-bisa aja ya. Loh pokoknya bisa apa enggak ya bisa gitu ya. Tapi enggak bisa maksimal. Bisa maksimal. Terus saya tanya satu tambahan lagi. Kalau ilmu kanuragan perlu enggak ya? Perlu loh. Makanya jawab ini loh, Bu Vita ini loh. Gimana? Apakah nambah ilmu kanuragan itu sesuatu yang penting atau itu cuman? Penting dong. Penting. Oh gitu ya. Untuk kesehatan tuh itu tuh. Ya ayo kita balik ke laptop ya. Bisa terbentuk tanpa manajer marketing oleh perusahaan. Komentarnya Van? Oke, jadi kalau saya sih saya mikirnya gini, manajerial marketing ini kita anggap asumsikan bahwa definisinya dia adalah kayak tadi ya, pelatihan apa segala macam gitu. Sebenarnya gini, ya orang kalau mau dibilang bisa jualan bisa aja Bu gitu, tapi kan bisanya seberapa? Artinya gini, kalau misalnya perusahaan nggak ngomong bahwa kamu harus jualan 10 ya gitu ya, terus saya jualan 1, saya merasa saya bisa dong. Benar ya? Saya merasa saya bisa. Terus ketika bisa dibilang, kamu lo nggak perform, dari mana dasarnya Anda bilang saya nggak perform gitu kan? Nah jadi ini lucu karena ketika kita masuk ke satu perusahaan, kita kan harus tahu nih, saya ini di sini apa sih yang diharapkan dari saya gitu ya. Kalau saya diharapkan jualan 10, ya ketika saya jualan 11 maka saya achieve gitu ya, lebih dari target. Tapi kalau misalnya saya jualan 9, ya saya nggak achieve target, walaupun orang bilang, wih 9 tuh uangnya loh, tapi itu tetap nggak achieve karena perusahaan minta ke kamu kan 10 gitu. Jadi ini kalau dibilang bisa ya bisa, tapi baik lagi Anda jadi nggak bisa objektif menilai apakah orang ini baik atau enggak. Jadi Anda nggak akan tahu orang ini mau saya apain nih ke depannya. Gitu. Oke, baik. Kemudian Pak Hamid, ini pertanyaan yang menarik ya untuk Bu Monica. Biasanya diperlukan berapa lama untuk bisa menjadi seorang sales yang berhasil? Apa biasanya yang menjadi hambatan dalam mengelola sales? Tapi sebelum dijawab, Pak Sumarwito ingin menambahkan sedikit di sisa waktu ini. Monggo silakan Pak Sumarwito. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seorang HRD itu di samping sudah ada ketentuannya perusahaan harus S1 harus apa, tapi dia punya insting ya, seperti binatang itu. Binatang itu kan nggak pinter, tapi punya insting. Orang ini bagus, ini bisa maju, punya kreasi, punya apa, ya toh? Dan seperti Bu Susi itu, kelautan itu Pak HRD-nya kan Pak Jokowi. Itu kan Pak Jokowi itu kan cuma lihat rekam jejaknya Bu Susi di perusahaannya, tapi
Pak Jokowi punya insting dan sekarang sudah 5 tahun. Mungkin yang sekarang ada kasus itu dia dipilih mungkin dipilih lagi, juga mempertimbangkan lawanan politiknya. Apa HRD itu punya insting begitu? Yeah. Jadi kan kadang-kadang, pokoknya perusahaanku ketentuan ini kudu kok S3 atau apa, tapi Bu Susi itu waktu mau masuk itu kan diprotes sama orang-orang IPB itu. Gimana? Apa? Tidak ada ilmu instingnya itu. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tambah dengan lagi ada kanuragan, ada insting sekarang ya. Bukan insang ya, insting ya. Silakan saya ke Bu Monica untuk menjawab dulu Pak Hamid dan ditambah lagi dengan apakah Ibu punya insting? Ya, atau indra keenam, sakti berarti. Okay. Silakan Bu Monica. Yang Bu apa tadi? Pak Hamid. Oh, Pak Hamid tadi gimana? Ya, biasanya diperlukan waktu berapa lama menjadi seorang sales yang berhasil? Apa biasanya yang menjadi hambatan dalam mengelola sales bagi seorang HRD manager? Okay. Silakan. Untuk menjadi seorang sales tadi memang kalau misalnya baru fresh gitu ya, memang dia harus masih masa training. Kemudian setelah masa training dia belajar menjual implementasi di lapangan, ditambah dengan training. Itu kalau udah 1 tahun itu harusnya sudah bisa, karena 1 tahun itu sudah mengenal luar, juga penambahan. Nah, perkembangannya dia itu tergantung dari dia sendiri. Memang hambatannya itu tergantung karya sendiri. Jadi ada misalnya karyawan itu sendiri mau nggak hambatannya itu dari dalam, motivasinya dia itu sebenarnya ada nggak dalam orang. Gitu. Kadang memang kalau motivasinya kuat, ya dia tidak akan mengalami hambatan. Semua dianggap mudah, gampang. Tapi kalau mungkin dia sudah terbebani dengan suatu target, tapi dia hanya melihat ke dalam sendiri, tidak mau terbuka keluar. Ya akhirnya isinya apa ya? Bulat di dalam itu sendiri. Dia bisa kalah sebelum bertanding ya. Betul. Analoginya kayak begitu ya. Oke, gitu. Soal insting, Bu. Insting ya. Memang gimana ya? Insting itu ya perlu ya. Kita tuh tahu seperti itu. Tapi kita juga sebagai HRD, kita juga harus tahu daripada standar daripada perusahaan. Karena yang kita ikuti adalah suatu perusahaan, bukan bukan yayasan sosial gitu. Jadi mau nggak mau kita juga harus seperti itu. Kalau misalnya kita nuruti insting, pokok orang bisa menjual dan itu bisa masuk gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita tuh jenjang karyawan tuh panjang, apalagi yang baru masuk. Dan kan orang yang banyak itu aja yang baru lulusan SMA lah ya, itu banyak banget yang antri gitu. Yang antri untuk pengen kerja gitu dan ya. Dan itu dia sudah mulai training pun mungkin dia udah ada semangat, ada apa seperti itu gitu. Kalau kita nggak melihat pendidikan, ya memang insting ada pendidikan, mungkin seperti itu ya. Itu bisa diarahkan. Bisa diarahkan, mungkin bukan sebagai karyawan formal. Ada misalnya seperti kayak makelar itu ya, bisa membantu, atau karyawan freelance gitu ya. Nah, itu karyawan freelance itu walaupun nggak terikat, bukan karyawan kita, orang freelance yang membantu sales. Nah, dan nanti mendapatkan dari sales sendiri. Mendapatkan fee dari sales itu gitu ya. Kata orang luar mungkin kalau makelar itu kok terlalu kurang enak gitu ya. Mungkin seperti freelance. Orang freelance itu kan banyak sekarang. Sales freelance gitu ya. Freelance itu kan banyak. Itu kan bisa. Oke. Ya, Van, bicara soal insting, sangat bisa dipahami Pak Sumarwito dengan usia beliau sekarang yang memang sudah 60-an. Artinya di era saya dulu masih muda itu banyak pemilik bisnis itu yang memang mengandalkan insting gitu ya. Bahkan ketika bicara soal bisnis di radio yang setahu saya dulu para founding fathernya radio mungkin juga termasuk yang punya Mercury itu biasanya lebih mengenal insting, wis kate ilmu-ilmuwan lah, wis radio ilmu katon lah, wis kerjakan saja gitu ya. Tapi kalau sekarang gimana? Komentarnya gimana teman-teman di MSI? Baik, jadi kalau saya kebetulan saya adalah penganut aliran anti insting ya. Maksudnya bukan aliran anti. Apa gitu? Maksudnya gini, Pak, kini kita lagi ngomong merekrut orang. Ini kita bicara nasib perusahaan jangka panjang, kita bicara nasibnya orang itu juga, gitu ya. Jadi kalau saya tidak mengabaikan bahwa ketika saya merekrut orang, saya pasti punya insting, gitu, tapi gini, insting yang dimaksud insting itu adalah lebih ke saya terbiasa melihat beberapa indikator nih. Contoh nih Pak, misalnya kayak saya mau ngerekrut seorang marketing manager gitu ya. Marketing manager kan kita biasa nih kalau di awal ya silakan Pak bisa perkenalkan diri dulu ke saya nih, contoh gitu ya. Dari perkenalkan diri aja misalnya saya
saya namanya, masa kita mau ngambil ini orang gimana ntar kalau prospek ke klien misalnya gitu ya. Nah jadi itu kan sebenarnya bukan insting kita, tapi ada indikator-indikator perilaku yang kita lihat bahwa berarti ini orang communication skillnya kurang nih gitu misalnya kayak gitu. Jadi semua itu dalam proses rekrutmen itu pasti ada indikator-indikator perilakunya. Kompetensi misalnya gini, kompetensi, achievement, motivation gitu. Itu pasti sudah kita turunkan. Indikator perilakunya seperti apa sih gitu. Jadi misalnya saya merekrut seorang sales, dia punya pengalaman di admin all shop gitu misalnya. Nah, itu kan bukan wah dia udah tahu admin all shop berarti dia pasti bisa, belum tentu. Belum tentu juga. Jangan-jangan gitu ternyata selama ini dia cuma tinggal nyatet pesanan. Gitu ya, jangan-jangan selama ini sebenarnya yang gencar promo itu adalah timnya, dia cuma tinggal nyatet pesanan, dia tinggal merespon komplain gitu misalnya gitu. Ya kan nggak bisa. Jadi indikatornya itu pasti ada di situ. Jadi kalau saya percaya bahwa semua proses kita merekrut orang itu pasti ada indikatornya, dan itulah yang karena kita sudah hafal, kita sudah tahu dan sudah terbiasa merekrut, menginterview gitu ya, akhirnya itu seolah menjadi insting, padahal sebenarnya bukan itu. Begitupun dengan founding father, misalnya orang-orang lama, saya yakin bahwa Anda itu mungkin sebenarnya punya standar. Misalnya gini, wah saya ini pernah kerja sama si A, dia ini ternyata enak orangnya, dan dia ini karakternya seperti ini. Jadi itu secara nggak sadar Anda menjadikan itu sebagai patokan. Nah itulah yang Anda bilang insting padahal gitu sebenarnya bukan. Padahal sebetulnya gitu. Bisa dirasionalisasi juga begitu ya. Gitu. Cuman kan waktu itu belum ada Fanny masih kecil, belum ngerti apa-apa gitu kan. Coba bisa, Fanny udah ngerti pasti dikasih tahu semua. Betul sekali. Gitu ya. Terima kasih ya Fanny. Sama-sama. Bu Monika, masih ada yang ingin disampaikan untuk diskusi kita hari ini? Sebagai closing statement barangkali apa? Untuk manajemen karir di sales? Ya, jadi tadi sudah banyak diungkap oleh Mbak Fanny ya, juga saya sampaikan, hanya mungkin memang karir planning itu tidak terbentuk pada hanya seorang sales. Semua karyawan bisa masuk dalam jenjang karir planning. Itu tergantung daripada motivasi karyawan itu sendiri, tentunya kerjasama antara HRD dengan departemen terkait dan juga arah daripada karyawan mereka sendiri. Itu saja dari saya, saya cukup. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Terima kasih sama-sama, Ibu Pak Monika. Selamat pagi. Bu Novi sama sekali puasa bicara ini hari ini. Oke, ya saya hormat, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa meskipun. Ya sekarang ke Fanny. Apa kalau dari kamu, Fan? Ya baik. Jadi intinya gini, bahwa namanya manajemen karir gitu ya, sebenarnya tidak hanya berlaku di bidang marketing gitu ya. Ini manajemen karir ini harus berlaku di perusahaan untuk semua divisi, untuk semua bagian gitu. Sebenarnya seperti itu. Tapi hari ini kita kebetulan spesifik membahas marketing ya, karena yang marketing ini unik gitu ya. Nah, dan intinya yang namanya manajemen karir ini bukan suatu hal yang yang bisa berdiri sendiri. Dia pasti butuh kayak tadi namanya ada pelatihan gitu ya. Dia butuh ada KPI yang jelas, dia butuh ada feedback yang konsisten dari atasan, dia butuh seorang atasan yang memang komit untuk mendidik anak buahnya. Jadi ini adalah integrasi dari sistem di perusahaan, atasannya dan juga si karyawannya gitu. Oke, baik, terima kasih. Sekali lagi juga saya berterima kasih untuk Ibu Agatha Monika Sumirahayu, HRD dan GA Manager PT UMC. Sehat-sehat terus ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti Pak. Ya baik, terima kasih. Dan Fanny, makasih banyak. Sama-sama. Ya, sampai ketemu minggu depan ya. Sampai ketemu. Sampaikan salam saya ke bosmu ya. Ya. Nanti saya sampaikan. Tetap sehat-sehat, jaga kesehatan ya. Kapan-kapan ngobrol lagi sama saya gitu ya. Baik, sahabat Merkuri, kita ketemu lagi di dialog yang sama hari Selasa minggu depan. Tapi jangan kemana-mana karena saya masih harus menyelesaikan Merkuri Morning Show bareng Anda sampai pukul 10 nanti.